Wah, keren nih. Halo Sobat Tani sekalian, jumpa lagi dengan saya Onike Leilogo dalam podcast Onike Leilogo Berbagi. Baiklah, untuk kali ini di podcast Onike Leilogo Berbagi kami akan mengetengahkan ya sebuah informasi tentang apa yang disebut sebagai penyakit berak kapur atau pulorum atau salmonellosis pada ternak ayam. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa memang usaha ternak ayam ini memang merupakan salah satu cabang usaha tani yang dimana sebagian besar ya masyarakat pedesaan di Nusa Tenggara Timur mengusahakannya. Dan usaha ini mampu memberikan nilai tambah tentunya ya bagi keluarga yang mengusahakannya, yang memeliharanya. Misalnya dia memperoleh nilai tambah ekonominya, sewaktu-waktu bisa membutuhkan dana yang tiba-tiba. Jika kita mempunyai ternak ayam pasti sudah menjualnya. Nah, kemudian juga keuntungan lainnya adalah dengan pemeliharaan ini ternak ayam itu akan menjadi sumber protein hewani. Selain itu, ternak ayam kampung ini ya mudah ya beradaptasi dengan lingkungan. Namun dalam pemeliharaan ternak ayam kampung ini tentunya sama ya dengan yang dihadapi oleh masyarakat tani yang memelihara ternak ayam lainnya, yaitu penyakit. Nah, ada salah satu penyakit tadi yang saya sebutkan yaitu penyakit berak kapur atau pulorum itu memang dalam kesehariannya ya sepertinya jarang ya kita mendengarkan keluhan-keluhan mengenai penyakit ini yang dialami. Tidak seperti yang dialami ketika diserang oleh penyakit ND atau penyakit tetelo atau penyakit sampar itu. Dan memang itu kalau penyakit ND itu memang sering sekali kalau kita tidak vaksin. Kalau penyakit datang langsung terkena dan habis semua. Sehingga memang yang biasanya disarankan itu adalah vaksinasi untuk ND, karena memang ND itu atau tetelo itu adalah penyebabnya adalah virus. Nah, kalau penyakit berak kapur ini adalah penyebabnya adalah bakteri. Pada kesempatan ini lewat podcast saya Onike Leilogo Berbagi kali ini saya mengetengahkan tentang penyakit berak kapur ini karena memang ada juga kasusnya walaupun tidak seperti kasus ND itu. Baiklah, sebelum saya melanjutkan tentang informasi ini saya perlu beritahukan dulu bahwa ada literatur yang saya pakai yang diambil dari internet atau website tertentu yang memang di sini disebutkan ya ada beberapa sumber yang saya pakai sebagai literatur itu nanti di akhirnya nanti saya akan bacakan sumbernya ya seperti itu. Nah, penyakit berak kapur ini atau pulorum memang dia juga penyakit menular ya, sejenis penyakit menular pada ayam dan itu biasanya dikenal juga dengan nama berak putih. Penyakit ini memang sangat berbahaya sebetulnya ya. Nah, penyakit berak kapur ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada ternak ayam ya, tapi bisa juga pada puyuh, burung puyuh, pada kalkun, angsa dan lainnya. Dan memang penyebab utamanya itu adalah bakteri Salmonella pulorum. Ayam yang terserang penyakit ini, dia itu akan mengalami kerusakan ya pada fungsi hati, fungsi jantung,
daripada ternak ayam ini. Jadi ya kita bisa bayangkan saja kalau fungsi hati dan fungsi jantungnya sudah terinfeksi seperti itu, terganggu ya. Kita bisa membayangkan seperti apa, sehingga akibatnya bahwa performa ayam ketika memasuki periode layer. Periode layer ini dia berumur lebih dari 18 minggu ya. 18 minggu karena sebelumnya itu adalah starter itu berumur 1 sampai 12 minggu ya. Kemudian grower itu 12 sampai 18 minggu, sedangkan layer itu lebih dari 18 minggu. Ya, jadi ketika memasuki periode layer ini dia akan otomatis akan mengalami penurunan produktivitas ya, bahkan bisa berujung pada kematian ternak ayam ini jika memang serangannya sudah sangat-sangat parah seperti itu ya. Sebagai ilmu pengetahuan saja ya, Salmonella pulorum ini ya, bakteri ini termasuk dalam keluarga bakteri Enterobacteriae ya, dan memang sangat tinggi ya adaptasinya terhadap inangnya. Nah, penyakit pulorum ini dapat menimbulkan kerugian ekonomi ya. Tadi seperti disebutkan bahwa penurunan produktivitas yang artinya dalam hal produksi telurnya menurun, kemudian daya tetas telurnya juga menurun, sehingga sangat mempengaruhi produktivitasnya akan menurun. Nah, bagaimana penularan daripada penyakit ini? Penularan dari penyakit ini ya, itu sebenarnya bisa terjadi melalui kotoran ayam itu sendiri ya, dimana jika sudah ada kotoran ayam yang sudah terserang pulorum, jadi itu bisa dapat mencangkitkan ke ternak yang lainnya. Kemudian berikut bahwa karena adanya sifat kanibalisme daripada ternak ayam kampung ini ya, jadi jika sudah ada ternak yang terserang pulorum dan sudah mengeluarkan darah akibat karena dipatok oleh ayam lainnya, maka lewat darah dari ternak ayam ini ketika dipatok akan menularkan kepada ternak yang lainnya. Jadi seperti itu, sehingga perlu kita memisahkan kalau sudah ada ternak ayam yang luka seperti untuk mencegah. Jadi bisa juga penularannya itu melalui kontak langsung ya, kontak langsung. Misalnya peralatan kandang, peralatan pakannya, makanan, minumannya. Kalau sudah tercemar, maka juga akan menyebabkan terjadinya penularan. Kemudian mungkin bisa terjadi juga karena pekerja kandang ya, yang mungkin sudah terkontaminasi seperti itu, jadi bisa ditularkan kepada ternak ayam. Adapun gejala yang ditunjukkan oleh penyakit pulorum ini adalah yang pertama, ternak ayam terlihat kedinginan, pucat, lemah, lesu, dan ngantuk. Kemudian bulunya kusam, sayapnya menggantung. Produksi telur juga merosot, daya tetas telurnya rendah, dan juga kotorannya terlihat encer ya, dan berwarna putih ya, seperti ini pada gambar ini. Dia seperti pasta gigi dan banyak melekat pada bulu sekitar anus, yaitu tanda-tandanya. Kemudian kloaka akan terkena kotoran hingga kering dan lengket ya, seperti itu karena sudah banyak mengeluarkan berak kapurnya itu. Ada juga tanda lain yakni jengger itu berwarna keunguan. Nah, seperti itu. Kemudian mata akan tertutup dan nafsu makannya juga berkurang atau menurun. Nah, kondisi ayam juga akan lemah dan gerakannya itu lambat ya, memiliki gerakan yang lambat. Kemudian seperti tadi disebut, sayap menggantung dan kusam. Bahkan ayam juga bisa mengalami kelumpuhan seperti itu. Nah, bagaimana dengan pencegahannya? Untuk mencegah terjadinya serangan penyakit pulorum ini, sebaiknya yang pertama memang ya, kita harus selalu memperhatikan kebersihan kandang
ya, sanitasi kandangnya seperti apa ya. Kandang itu harus selalu dibersihkan, kemudian sisa-sisa makanan itu harus dibersihkan, kemudian peralatan kandang misalnya tempat pakan, tempat minum itu juga harus dicuci bersih ya, setiap hari kalau bisa, sehingga ayam juga tidak mudah terkena serangan penyakit ini. Kemudian sanitasi kandang lainnya yaitu kita selalu gunakan disinfektan ya. Sekarang kita sudah umum menggunakan itu, bisa juga itu digunakan untuk kandang ayam kita. Itu kalau untuk membuat larutannya itu kita bisa menggunakannya dengan campuran air sama Biclean, pemutih itu bisa juga dengan menggunakan pembersih lantai misalnya Wipol ya, yang umum kita kenal itu Wipol. Kalau Wipol itu satu tutup botol sama 5 liter air kita campur dengan baik, kemudian kita semprotkan gitu, seperti itu ya. Kemudian bisa juga kita rutin ya memberikan penyuntikan antibiotik atau juga memberikan vitamin, vitacik dan sebagainya itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh daripada ternak kita, seperti itu ya. Kalau penyemprotan desinfektan sebaiknya itu seminggu sekali, seperti itu. Selain pencegahan, kalau sudah terkena, maka terkena penyakit ini sebaiknya melakukan kegiatan pengobatan seperti memberi obat ya, merah putih seperti contohnya oksidin, kemudian sulfakok, trisulfat, neoteramisin, tetra dan mikomas ya, sesuai dengan dosis yang sudah tertera ya pada setiap kemasan. Nah, untuk yang melalui penyuntikan biasanya dilakukan penyuntikan itu melalui sayap seperti itu. Tapi jika ayamnya sudah kritis ya, sebaiknya dimusnahkan saja. Jadi pemusnahan itu harus jauh dari tempat pemukiman kita, jauh dari tempat kandangnya, membakar atau menguburkan. Kemudian supaya bisa memutuskan siklus penyebarannya. Nah, demikian untuk kali ini menyangkut penyakit pulorum ini atau berak putih ini atau berak kapur ini ya. Untuk kali ini di podcast saya Onike Lelogo Berbagi. Sampai jumpa dan salam inovasi.